pada malam hari ini saya menyampaikan tentang politik identitas ya. Kemarin saya diundang oleh Polda DIY untuk menjadi narasumber tentang politik identitas. Bagaimana politik identitas ini bisa diantisipasi untuk menghadapi pemilu 2024 ya. Nah, sebagaimana pemirsa ketahui bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum berbarengan dengan atau paralel dengan pemilihan kepala daerah ya, pilkada serentak, di mana rencananya pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei, tepat pada hari Rabu ya. Kemudian pilkada itu dilaksanakan pada tanggal 27 November ya, 2024 ya. Nah, ada problem yang sangat serius di sini, terutama kalau misalnya kita menempatkan politik identitas ini sebagai bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2022 ada sekitar 101 kepala daerah di seluruh Indonesia itu yang masa jabatannya akan berakhir ya. Kemudian pada tahun 2023 ada sekitar 170 ya kepala daerah yang juga masa jabatannya berakhir ya. Dan pada tahun 2024 ada sekitar 240 kepala daerah yang juga masa jabatan berakhir dan akan dilakukan pilkada serentak pada tahun 2024. Jadi total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 itu sekitar 541 daerah. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan bagaimana mengkonstruksi sebuah penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah yang bisa berlangsung secara sukses, kemudian tidak hanya sebagai arena untuk mendapatkan legitimasi saja, maka tentu saja penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan ini akan menimbulkan problematika yang sangat serius ya, terutama terkait dengan teknis penyelenggaraannya ya, atau tata kelola pemilunya, tata kelola pilkadanya ya. Nah, pada tahun 2019 kita masih ingat bahwa ada berbagai problem yang terkait dengan pemilu kita. Nah, problem yang pertama itu adalah kelelahan dari para penyelenggara yang begitu luar biasa ya, karena mereka ya tentu saja harus menjalankan semua tahapan-tahapan pemilu dalam waktu yang berdekatan ya. Belum lagi mereka berhadapan dengan partai politik, kemudian juga calon-calon anggota legislatif yang mengajukan persoalan ke Mahkamah Konstitusi. Maka ini tentu saja menjadi problem yang sangat serius ya. Nah, tentu saja ini sangat berdampak kepada bagaimana kita mengkonstruksi politik identitas ya dalam teknikal penyelenggaraan pemilu, kemudian penyelenggaraan pilkada yang bersamaan ya, berdekatan. Dan tentu saja akan banyak waktu dan tenaga yang diperhatikan untuk hal-hal teknis ya, sehingga isu yang berkaitan dengan politik identitas ini tentu saja menjadi isu yang tidak pernah diperhatikan secara serius ya. Nah, pemirsa Gurisa dan TV yang kami hormati, tentu saja kita mengetahui bahwa politik identitas ini adalah politik yang sangat tradisional ya, politik yang sangat kuno ya. Di waktu yang lalu tentu saja ya ada banyak sekali gejolak-gejolak di mana berbagai macam gejolak itu dilatari oleh politik identitas ya, terutama di Eropa ya. Revolusi Prancis misalnya tahun 1789 itu juga adalah revolusi yang ditandai oleh kebangkitan politik identitas ya. Jadi dengan semboyan liberté, égalité dan fraternité ya. Mereka mencoba membangkitkan spirit ya, kebebasan, kemudian persamaan dan persaudaraan ya, sebagai bentuk atau cara dari warga masyarakat untuk mengekspresikan hak politik dan kepentingan mereka yang sudah lama dikuasai atau dikendalikan oleh monarki yang bersifat absolut ya, banyak kerajaan ya. Dan saya rasa juga politik identitas di Indonesia itu muncul pertama kali tahun 1908 ya, dan juga tahun 1912 ya.
tepatnya tanggal 25 Desember 1912 dengan lahirnya Indis Seperti ya, atau Partai Hindia yang didirikan oleh tiga serangkaian. Salah satunya itu adalah Doris Dekker ya, kemudian Ki Hajar Dewantoro ya, di mana salah satu bentuk atau isu yang menguat di dalam politik identitas pada waktu itu adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan Hindia Belanda ya, untuk melawan kepentingan-kepentingan dari pemerintah kolonial ya. Jadi politik identitas itu dulu muncul sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme ya. Nah, sepanjang sejarah Indonesia merdeka tentu saja politik identitas ini bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi ya, sering sekali terjadi ya. Misalnya kita sering mendengar berbagai macam kasus terkait dengan konflik antar etnis, konflik antar agama ya, entah di Orde Lama, Orde Baru, maupun juga pasca Orde Baru ya. Walaupun misalnya intensitas dari setiap kejadian itu pada masa Orde atau pasca Orde Baru itu menjadi sangat tinggi ya. Karena pada masa Orde Baru, politik identitas ini didiri atau dikekang oleh negara ya. Negara melakukan tindakan restriksi, tindakan kekerasan ya, yang mencoba untuk mendiamkan ya, atau mengamankan bagi kebangkitan politik identitas di dalam masyarakat ya. Nah, saya tentu saja tidak mengupas apa itu politik identitas ya. Tetapi sebenarnya politik identitas itu adalah politik di mana identitas-identitas kelompok, identitas-identitas golongan ya, itu dipakai atau digunakan sebagai alat politik, sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain ya, untuk memilih di dalam pemilu atau juga untuk berkuasa ya, baik di bidang politik maupun juga di bidang ekonomi ya. Kita ingat misalnya salah seorang filsuf ya, Thomas Hobbes mengatakan bahwa homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi yang lain ya. Jadi politik identitas ini sebenarnya adalah politik yang sangat tradisional ya, politik yang membangkitkan ya keberingasan ya, atau naluri-naluri alamiah manusia ya. Nah, kita tahu bahwa Eric Fromm ya, misalnya mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya memiliki naluri alamiah. Naluri alamiah itu adalah naluri untuk menguasai orang lain, naluri untuk mengendalikan orang lain, naluri untuk memimpin orang lain ya. Jadi setiap manusia itu punya naluri alamiah, dan ada orang yang atau di dalam konsep masyarakat tradisional, naluri alamiah itu bisa dicapai atau dipenuhi dengan kekuatan fisik, kekuatan bersenjata ya. Tetapi di dalam negara modern, naluri alamiah itu ya diatur oleh undang-undang ya, diatur oleh konstitusi supaya setiap orang itu tidak mengatasnamakan kehebatan dirinya sendiri untuk menguasai orang lain ya. Nah, kembali lagi bagaimana politik identitas bekerja di dalam sistem politik kita. Nah, menurut saya sejauh ini ada 3 aktor yang memang menggerakkan ya, atau mendrive ya politik identitas di Indonesia. Aktor yang pertama tentu saja adalah negara ya. Negara itu punya peran yang besar bagaimana supaya kelompok dan etnis tertentu itu mempunyai ruang yang lebih besar ya. Nah, misalnya di Indonesia pasca reformasi kita mengenal berbagai macam produk perundang-undangan ya, di mana produk perundang-undangan itu terutama di tingkat daerah perda-perda itu syarat dengan kepentingan agama atau syarat dengan kepentingan etnis tertentu ya. Bahkan ada kampung, ada desa yang sudah mereklaim atau mengklaim dirinya ya sebagai desa yang berhaluan aliran tertentu ya, atau sebagai desa yang menganut kepercayaan tertentu ya. Nah, pasca reformasi memang negara kerap kali tidak mempunyai tindakan tegas ya, khususnya kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai mereka-mereka yang mengancam nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keindonesiaan ya. Dan ya saya rasa di bawah pemerintahan Jokowi, membuat sebuah keputusan yang sangat bagus ya, terutama misalnya dengan pembubaran HTI dan FPI ya. Nah, pembubaran 2 kelompok ini itu saja tentu merupakan bagian dari
bagian dari tanggung jawab negara, di mana selama ini negara itu berada pada posisi membiarkan dan bahkan ikut memfasilitasi ya. Nah, bagaimana misalnya berkembangnya politik identitas di Indonesia ya? Kita melihat ya, banyak sekolah, banyak kampus, kemudian juga banyak sekali mulai dari pendidikan, kesehatan, itu semuanya sudah mengalami intervensi dari aliran-aliran tertentu ya. Misalnya rumah ibadat masuk kampus, kemudian sekolah juga masuk ke kemudian juga rumah ibadah masuk sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya mencerminkan bahwa negara justru memfasilitasi bagaimana kelompok-kelompok etnis, kelompok-kelompok agama ikut ambil bagian di dalam merebut ya apa yang selama ini sebenarnya menjadi arena dari negara ya, dan negara tidak pernah mengambil tindakan tegas atau posisi yang luar biasa di dalam konteks itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pasca reformasi negara kita ini tentu saja adalah negara yang mencoba mengakomodasi ya keragaman etnik, keragaman kelompok, dan juga keragaman ya gender ya yang ada di dalam masyarakat, tetapi juga tentu saja berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dari kelompok masyarakat itu sendiri ya. Dan yang kedua, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, siapa yang berperan di dalam politik identitas itu juga adalah kelompok-kelompok di dalam masyarakat ya, asosiasi-asosiasi keluargaan ya, kelompok kepentingan, kelompok penekanan yang mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu, dan mereka ini mensuplai ya kader-kadernya ke lembaga-lembaga politik formal ya. Misalnya ada beberapa kelompok kepentingan itu memaksakan orangnya untuk ada di KPU, memaksakan orangnya untuk ada di pemerintahan, memaksakan orangnya untuk ada di parlemen ya. Semuanya ini tentu saja by design ya, direncanakan secara matang dan punya agenda atau kepentingan jangka panjang ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja adalah mereka-mereka yang memiliki kapital ya, perusahaan-perusahaan. Mereka juga adalah pemain terdepan di dalam menggerakkan politik identitas ya. Ada banyak juga bukti bahwa misalnya terutama di dalam kasus yang terkait dengan sengketa tanah, sengketa lahan ya dengan masyarakat, kadang-kadang perusahaan tambang itu juga menggerakkan politik identitas ya. Di sini tentu saja kita tidak bisa menyalahkan ya 100% bahwa politik identitas itu digerakkan oleh negara, digerakkan oleh masyarakat ya, tetapi juga ada keterlibatan dari mereka yang punya perusahaan, dari mereka yang punya kapital ya, kapital yang sangat besar ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada yang bertanya ya, bagaimana misalnya politik identitas itu hidup dan berkembang di Indonesia, atau apa yang membuat politik identitas itu berkembang di Indonesia. Nah, menurut saya ada 4 faktor yang membuat politik identitas itu berkembang di Indonesia ya. Yang pertama, sampai dengan sejauh ini negara kita sebenarnya tidak memiliki peta jalan yang jelas ya terkait dengan pembangunan manusia ya. Ada teori yang sangat mendasar sebenarnya ya di dalam psikologi ya, bahwa orang yang tidak berpendidikan itu lebih cepat emosi ya ketika diajak berdialog, diajak berdiskusi ya. Tetapi juga mereka-mereka ini tentu saja selama ini kurang diperhatikan oleh negara ya. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, jadi sejauh ini masih lebih dari 10% penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan ke dunia pendidikan ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi pemicu dari politik identitas ya. Mengapa masyarakat itu mudah sekali dipengaruhi, mengapa mereka mudah sekali untuk dijadikan sebagai alat ya politik dari kelompok atau golongan tertentu ya. Karena mereka memang tidak memiliki basis pendidikan yang cukup kuat ya. Saya rasa kalau dia kelompok kelas menengah ke atas berpendidikan cukup memadai, ya bagaimanapun dipengaruhi oleh kelompok atau golongan lain, tidak akan mudah baginya untuk terlibat di dalam gerakan politik identitas dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang juga paling penting adalah pembangunan ekonomi ya. Nah, kita adalah negara dengan tingkat kesejahteraan yang
belum terlalu bagus ya. Kemudian juga kita memiliki kesenjangan pembangunan ekonomi ya. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, ada 10 daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat ekstrem ya. Dan 10 daerah itu misalnya salah satunya adalah Papua, kemudian Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Daerah-daerah itu ya tentu saja menjadi lahan subur ya. Juga mungkin tentu saja ada cara baca yang lain ya, bahwa tidak semuanya itu terjadi atau bisa terjadi politik identitas di sana ya, tetapi ada faktor yang lain juga. Tetapi bagaimanapun di dalam teori ekonomi, kalau kita membaca teori ekonomi dari Adam Smith, kemudian Rusto, mereka mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah itu paling mudah untuk melakukan protes ya, atau paling mudah untuk terpancing di dalam gerakan-gerakan sosial untuk protes kepada pemerintah, protes kepada negara ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang menurut saya juga sangat berpengaruh di dalam menggerakkan politik identitas ini adalah jarak ideologi nasional kita dengan ideologi kelompok atau golongan, termasuk juga ideologi aliran tertentu itu terlalu jauh ya. Pancasila sejauh ini itu tidak pernah dioperasionalkan secara serius ya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan ya. Contoh yang konkretnya itu adalah misalnya ya, kita kerap sekali menemukan berbagai macam peraturan daerah, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk surat keputusan bupati, surat keputusan gubernur yang syarat dengan kepentingan kelompok atau etnis tertentu ya. Misalnya beberapa waktu di Sumatera Barat itu ada kasus seorang yang non-Islam itu dipaksa untuk menggunakan jilbab ya. Nah, saya rasa ini terkait dengan jarak ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain itu terlalu jauh ya. Dan ideologi Pancasila sebenarnya diminta atau diharuskan ya untuk terus diinternalisasikan ya, dioperasionalkan ya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkret ya. Misalnya bagaimana caranya supaya bupati kemudian gubernur itu tidak mengeluarkan surat keputusan yang menguntungkan satu kelompok etnis tertentu ya, tetapi mereka benar-benar berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Bagaimana sekolah-sekolah misalnya yang itu adalah sekolah negeri kemudian melarang ya atau memaksa anak-anak yang non-muslim untuk menggunakan jilbab ya. Nah, ini persoalan operasionalisasi dari ideologi Pancasila ya. Bagaimana seorang yang bekerja di sekolah negeri kemudian digaji oleh pemerintah kemudian mengajarkan sesuatu yang syarat dengan kepentingan kelompoknya, syarat dengan kepentingan alirannya, syarat dengan kepentingan agamanya, kira-kira begitu ya. Dan yang keempat, ini juga yang sangat penting menurut saya, mengapa politik identitas itu sering terjadi, itu karena sejauh ini pemilu, kemudian pilkada, tidak dijadikan sebagai ruang untuk mengedukasi masyarakat ya, atau belum dijadikan sebagai tempat untuk pembangunan politik. Ya. Tetapi pemilu dan pilkada kita hanya dijadikan sebagai arena untuk melakukan mendapatkan legitimasi ya, sehingga orang yang bertarung atau yang berkontestasi di dalam pemilu dan pilkada itu cenderung menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kemenangan ya. Dan sebenarnya ini juga yang sangat penting, bahwa politik identitas itu adalah anak kandung dari politik oligarki dan politik patronase ya, yang sangat menguat di Indonesia mulai dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019 ya, di mana anak, para menantu dan istri itu ingin ya menjadi representasi publik di dalam lembaga-lembaga politik formal ya, baik di pemerintahan maupun juga di parlemen ya. Nah, kita lihat misalnya rekrutmen kepala daerah pada pilkada 2020 yang lalu itu ya menonjol sekali, anak menantu ipar dan istri itu masuk ke atau berkontestasi di dalam pilkada, dan tentu saja mereka menang karena pengaruh lingkaran patronase itu. Dan juga kekuatannya itu sangat besar ya untuk mempengaruhi pilihan publik di dalam pemilu atau juga di dalam pemilihan kepala daerah ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kita jangan pernah mengatakan bahwa politik identitas ini adalah politik yang dimainkan oleh kelompok atau golongan tertentu ya. Tetapi politik identitas adalah politik yang
bahkan dimainkan oleh setiap orang ya. Dalam pemilu di Amerika sekalipun ya, politik identitas itu digerahkan ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu politik identitas itu membuat Donald Trump menjadi menang ya, dengan semboyannya Make America Great Again, itu mengantarkan Donald Trump menjadi pemenang ya di dalam pemilu di Amerika ya. Nah, begitu juga di Indonesia ya. Dalam pilkada di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, politik identitas ini menjadi mainan elit yang sangat istimewa ya, sangat sukses ya, sehingga kemudian ya hasilnya adalah kepala daerah yang kita saksikan sekarang ya. Tentu saja ya perlu dilakukan semacam penelitian serius ya. Nah, juga ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana supaya pemilu dan pilkada kita tidak tidak menggunakan politik identitas ya. Nah, sebenarnya ada banyak strategi ya yang bisa dilakukan supaya pemilu dan pilkada kita tidak menggunakan politik identitas ya. Nah, salah satunya itu adalah membuat partai politik atau kontestan yang bertarung di dalam pemilu, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden itu, untuk mengedepankan program ya, mengedepankan program di bidang pendidikan, program di bidang kesehatan, program di bidang pertanian, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kalau mereka tidak mengedepankan program, tetapi semata-mata menampilkan performa dari individunya, kemudian ideologi yang dimiliki oleh masing-masing, maka kemudian yang terjadi itu adalah konflik ya, ketegangan ya. Nah, misalnya kita belum selesai ya dengan persoalan cebong dan kampret ya, yang menjadi ciri utama ya dalam pemilu kita di 2019 yang lalu. Sekian saja dari saya untuk pemirsa Gursakan TV. Semoga dengan materi singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, terutama bagaimana politik identitas bekerja dan bermain di dalam pemilu dan pilkada di Indonesia. Terima kasih.